Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang mendung ini saya bertemu Prof. Imam Suprayogo. Ini sebenarnya teman lama, teman sekolah kuliah, ya, tetapi ya sudah lama tidak silaturahim kadang-kadang saja. Tetapi sekarang alhamdulillah saya mau membahas satu buku tentang pendidikan Islam yang saya terima dari hadiah dari teman Prof. Imam. Jadi tetapi saya agak kecewa karena ini sebenarnya 2015 kalau nggak salah terbitannya. Sayangnya itu saya kecewanya ini masih dikotomi. Jadi ini pendidikan Islam, ini pendidikan umum, gitu. Dan dia membahas pondok pesantren bahwa pondok pesantren bagus karena pendidikan agamanya lebih banyak. Saya hanya kaget aja. Ini sudah zaman milenial begini banyak pondok pesantren yang sekarang udah luar biasa. Banyak pondok pesantren yang standar internasional. Anak-anaknya bisa kimia, bisa dan UIN. Jenengan kan rektor UIN berkali-kali. Jadi bagaimana itu Pak Prof. Imam? Sebetulnya orang membuat dikotomi antara agama umum itu harus dibenarkan, harus diluruskan. Itu menurut saya itu. Jadi tidak ada ini. Tidak boleh ini. Sebetulnya yang perlu dijawab itu adalah agama itu ngurus apa? Nah, itu kan. Lalu kemudian umum itu ngurus apa? Agama itu sebetulnya kan urus ruhani. Betul. Ruhani itulah yang diurus oleh agama. Karena itu agamawan itu disebut ruhaniawan. Kalau ada apa itu namanya pelantikan itu kan ruhaniawan. Itu bawa Quran itu. Iya, Quran itu ruhani. Jadi yang diurus itu adalah ruhaninya sebetulnya. Jadi manusia itu kan terdiri dari jasmani dan ruhani. Zahir dan batin. Lah yang batin itulah agama. Yang ruhani itulah agama. Lah soal-soal yang zahir, soal-soal kehidupan ini kalau hadis Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau ruhani yas'alunaka aniruh kuliruh min amri robbi. Urusan Gusti Allah. Urusan Gusti Allah. Hal-hal yang manusia bisa kerjakan sendiri, itu dipersilahkan manusia untuk kerjakan. Misalnya membuat tata kota, membuat kampus, inovasi, berlembaga, monggo. Membuat misalnya informasi sekarang ini, publikasi sekarang, komunikasi canggih. Itu Allah menyerahkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang duniamu. Tapi hal-hal yang manusia sendiri tidak bisa menyelesaikan. Seperti misalnya kesabaran. Mas Habib kan suka tahu dengan sifat sabar. Alhamdulillah. Tapi Mas Habib kan tidak bisa membiarkan dirinya sendiri sabar. Mas Habib misalnya kan senang dengan ikhlas. Tapi Mas Habib tidak sendiri bisa buat ikhlas. Susah. Jujur misalnya. Ada motivatornya. Bisa jujur. Itu tidak bisa sebetulnya kita itu membuat jujur itu. Sebetulnya bukan motivator Mas Habib. Itu urusan Allah dan Rasul. Oh begitu diserahkan. Yas'alu anil ruh kuliruh min amri robbi. Oh begitu ya. Jadi sebetulnya lalu gimana Allah dan Rasul mengurus roh ini? Caranya kita ini adalah sambung. Kita ini sesungguhnya sambung yang Rasul, nyambung yang Allah. Kalau kita itu sambung dengan Rasul, nyambung dengan Allah tidak mungkin. Karena Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, lalu kemudian tidak beralamat. Bagaimana nyambungnya? Nyambungnya susah. Makanya lalu kemudian kita disuruh untuk berwasilah. Oh begitu. Wasilah kepada Muhammad. Lah Muhammad itulah yang kepada Allah. Satu-satunya yang bisa kepada Allah itu hanya Muhammad. Mas Habib kan pernah itu dengarkan dulu itu Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj kan didampingi oleh Jibril. Ketika nyampe pada satu tempat langit ketujuh, Jibril sudah tidak Sidratul Muntaha. Jibril sudah tidak berani lagi. Tak layak masuk sana. Nggak masuk. Nah Jibril aja tidak masuk, apalagi kita. Di situ loh. Leras. Jadi di situ sebetulnya. Nah kalau roh ini sudah diurus oleh Allah dan Rasul. Lewat karena kita selalu sambung tadi, kan menjadi sabar, menjadi ikhlas,
menjadi jujur, menjadi istiqomah. Itu sebetulnya karena dididik oleh Allah dan Rasul karena kita sambung tadi. Dan kalau sudah menjadi hati kita menjadi bagus, maka lalu kemudian tatkala berekonomi, ekonomi kita bagus. Tatkala jadi pejabat, pejabat bagus. Tatkala kita jadi guru, guru yang bagus. Tatkala kita jadi politikus, politikus yang bagus. Kenapa? Karena hatinya bagus. Hati ini tidak bisa diurus oleh manusia sendiri. Itulah harus ada intervensi dari Allah dan Rasulnya itu. Lewat apa? Lewat sambung. Kita sholat. Karena itu ketika sholat itu betul-betul harus apa namanya? Ya harus betul-betul nyambung. Jangan kecek ya, asal sekedar. Iya, jangan ketika misalnya kita Allahu Akbar, betul-betul nyambung. Lalu ingatannya, memean, ingat memean, ingat macam-macam itu udah bisa Mas Habib. Nah, bagaimana agar ini kan ingatan kita ini kan lincah banget Mas Habib. Benar. Luar biasa sebenarnya. Kalau kita ini tidak ada fokus, tidak ada benda yang kita ingat, maka lalu kita kemana-mana. Betul. Kenapa kita menjadi kemana-mana? Karena membayangkan Allah itu tidak mampu. Karena membayangkan Allah tidak mampu, maka disitulah akibatnya kita menjadi kemana-mana. Nah, lalu kemudian kita ini dalam Islam, agar sholat itu lalu kemudian nyampe, kita itu dibuat kiblat. Yang namanya Masjidil Haram itu, yang di dalam ada Ka'bah, tapi sebetulnya bukan Ka'bah Mas Habib. Ka'bah itu sebenarnya hanya tanda bahwa di situ itu adalah Baitullah. Lah Baitullah itu begitu pentingnya sampai-sampai seluruh umat Islam seluruh dunia itu 5 kali sehari semalam harus menghadap ke tempat itu. Coba orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand ngadep ke barat, Rusia ngadep ke selatan, orang Yaman macam-macam ke utara, orang Eropa menghadap ke sini. 5 kali sehari semalam. Kita seringkali tidak bertanya, ada apa? Nah itu loh Mas Habib. Why? Itu ada apa itu? Ada apa sebetulnya di situ? Hakikatnya ada apa? Disitulah sebetulnya tempat kita dulu dilempar oleh Allah, terpari. Jadi kita dulu ditiupkan oleh Allah dari tempat itu dan kita nanti akan kembali ke tempat itu. Karena itu kalau kita 5 kali sehari semalam itu nanti ketika kita pulang itu tahu alamat. Tahu alamat pulang. Nah itu. Nah pendidikan agama sebetulnya kalau Mas Habib tanya, pendidikan yang terkait dengan ruhani ini. Di pendidikan yang ruhani ini, bagaimana ruhani kita ini setiap hari 5 kali sehari semalam paling tidak nyambung Allah dan Rasul. Ada di Baitullah itu, tempatnya jelas. Kalau tempatnya itu tidak fokus, tidak jelas, lalu kemana-mana. Katanya nyembah Allah, tapi yang diingat pasar. Katanya nyembah Allah, tapi yang diingat kampus. Yang diingat bank. Bahkan ketika katanya nyembah Allah, lalu ngitung tabungannya sisa berapa. Itu namanya tidak sholat. Khawatir. Karena itu lalu kemudian harus ada titik. Pusatnya itu. Sebelum kita itu Allahu Akbar, kita merasa berada di tempat itu. Dan itu sebetulnya ada ajaran. Innama umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in. Aku terperintah menyembah Allah di tempat yang mulia ini. Lah yang nyembah itu siapa? Tadi saya katakan Mas Habib bahwa kita itu jasmani dan ruhani. Yang nyembah itu bukan jasmaninya Mas Habib. Yang nyembah itu adalah ruhaninya itu loh. Ruhani itu apa? Ingatan. Karena itu ingatan, maka bebas dari jarak, bebas dari waktu. Seperti misalnya Mas Habib kan di sini sudah sekian lama. Mas Habib kan bisa lihat rumahnya di Banyuwangi. Oh bisa. Ya ingatan itu sebetulnya itu yang diurus itu ingatan itu. Ingatan Mas Habib ketika sampean itu sholat ada di Baitullah.
Seharusnya. Tapi seringkali kan kita masih itu ya? Karena tidak ada fokus. Bau masakan masih masuk. Karena tidak fokus. Nah, karena tidak ada benda yang diingat oleh kita. Betul. Karena tidak ada benda itulah sampai ingat masakan, ingat mahasiswa asing. Itu karena tidak ada fokus. Dan kalau kita ingatan kita ada di situ, Mas Habib, itu dikatakan wanaza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut penyakit yang ada di dalam dada ini. Ini ada penyakit di dalam dada ini. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu maradun. Di dalam dadamu itu ada penyakit. Dan itu akan ditambah oleh Allah. Nah, kalau ditambah makin tua penyakitnya makin banyak. Makin parah. Karena itu kalau kita sholat, lalu berada di Baitullah itu, merasa berada di situ, di Quran katakan, wanaza'na ma bisudurim, aku cabut apa yang ada di dalam dadamu, penyakit itu, min ghilin, dendam, iri, dengki, takabur, tamak, itu dicabut. Nyabutnya di mana? Tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya Masjidil Haram itu kan sungai. Betul, betul. Karena itulah lalu kemudian ketika dia ambil berapa saja setiap hari, tidak pernah habis. Oh itu sungai. Galon itu. Jutaan galon itu tidak pernah habis. Jadi di situ bukan sumur kan? Bukan, itu ke sungai. Tajri min tahtihimul anhar. Di bawahnya mengalir sungai gitu kan. Itulah itu diterangkan di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya. Nah, kalau Mas Habib tanya guru agama lalu milenial gitu kan, anak-anak milenial, sebetulnya anak-anak itu aja diajak bersambung, menyambung kepada Allah dan Rasul. Dan siapa saja yang ingin disayang oleh Allah, maka ikuti Rasul. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ingin disayang oleh Allah, kamu betul-betul cinta pada Allah, ikuti saya. Saya siapa? Saya Muhammad. Saya Rasul. Lah yang diikuti itu apa? Yang diikuti itu adalah bukan cara ngomongnya, bukan cara pakaiannya, bukan cara makannya, yaitu boleh-boleh aja lah. Tetapi yang paling penting yang ditiru adalah sifatnya. Sifat itu apa? Karakter. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Jadi sebetulnya guru agama itu adalah bagaimana murid-murid ini ada kesadaran, ada kebiasaan ikut Muhammad. Yang diikuti apa? Sidik. Tatkala melakukan apa saja, itu harus berdasarkan kebenaran. Yang kedua, amanah. Bisa dipercaya. Trust. Trust. Lalu tabligh, menyampaikan hal-hal yang benar itu. Lalu kemudian patonah, cerdas. Nah, kalau guru agama itu melatih anak-anak menjadi selalu berpegang pada kebenaran, yang kedua selalu bisa dipercaya, lalu kemudian selalu menyampaikan, lalu kemudian cerdas, itulah sebetulnya agama jadinya. Karena itu yang dilatih kan yang ada di sini. Yang diuruskan di hati ini. Bagaimana memberikan pengkabaran kepada anak-anak itu agar hidup itu sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Inilah guru agama. Lajeng pendidikan umum itu studi. Nah, pendidikan umum itu kan urusan manusia sebetulnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini tadi yang kita bicarakan tadi kan hatinya. Tapi kalau hatinya bagus, semuanya beres. Walaupun dia jadi dikotomi itu bukan dikotomi kamu bagian ini, kamu bagian bukan itu. Wilayahnya agama itu adalah ngurus hati, yang itu tidak bisa dilakukan oleh manusia sendiri. Sementara untuk kehidupan di dunia kan kita juga butuh harus makan, harus berbisnis, berpolitik, itu kan, berekonomi, lalu bermacam-macam itu. Lah ini akan menjadi bagus kalau hatinya dididik oleh Allah dan Rasul. Tatkala kita sholat tadi, semuanya akan menjadi beres. Kan sebetulnya kan coba di surat Jumat ayat 2 itu, yang mendidik, yang mensucikan hati itu Rasul. Hanya lalu orang berpengira bahwa
Rasul itu sudah mati. Rasul itu masih masih melaksanakan tugas. Betul. Yang mati itu adalah suaminya Khadijah, Ya. anaknya Aminah Abdullah, Betul. fisiknya itu mati, Ya. tapi ruhani tidak pernah mati. Dan ini ajarannya. Iya. syariatnya, Dari mana syariatnya. kita tahu? Itu ketika Isra Mi'raj, Mas Habib. Oh, Ketika Isra Mi'raj itu Muhammad sebelum Mi'raj itu kan sholat. betul. Dimakmumi oleh Ya. seluruh Nabi dan Rasul yang Ya. jumlahnya 124.313 ditambah dengan para malaikat. Ketika Muhammad itu Mi'raj, Oke. itu kan ketemu para nabi, para rasul. Ketemu Adam, ketemu Musa, ketemu Ibrahim, itu kan. Iya. Nah, padahal Adam kan sudah mati sejak zaman dulu. Oh iya. Ibrahim ada kan lagi? kok ada, berarti Oh, itu rohnya tidak mati sebetulnya. Roh, jadi kita nanti ya ada yang mati, ada yang tidak mati, Mas Habib. Iya. Kalau kita itu mati dan selesai semuanya, sebetulnya tidak perlu kita itu mikir agama akhirat. Gitu loh. Ya. Karena kita ini ada yang masih hidup. Long life ya. Yang Betul, masih hidup itu ruhani itu. betul. Jasmaninya itu yang mati. Iya. Kalau ruhaninya masih hidup, kita berpikir keselamatan setelah kita di dunia ini. Iya. Jadi ruhani tidak mati. Karena tidak mati itulah lalu kemudian kita mesti harus mencari bekal bagaimana agar keselamatan setelah hidup di dunia ini. Iya. Jadi guru agama itu sebetulnya itu wilayahnya. Nah, saya katakan tadi yang mendidik Allah dan Rasul kan harus ada syariatnya. Oke. Bagaimana membaca Fatihah, bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana mengetahui sejarah kehidupan ini. Nah, itu yang dilakukan oleh guru agama. Tapi yang mendidik, yang menjadikan baik, gitu, menjadikan kita baik itu adalah Allah dan Rasul. Jadi ketika kita lalu sholat, penyakit kita di hati sudah dicabut, itulah lalu kemudian jadi sehat. Karena penyakitnya dicabut. Kan kalau kita ini secara ruhani sudah sehat, ruhani kita sehat, itu tadi saya katakan Mas Habib, berbuat di badang dengan suami bagus, dengan istri bagus, dengan bapak bagus, dengan tetangga bagus, dengan ibu bagus, di lingkungan kita politik bagus, kenegaraan bagus, itu semua itu bagus. Kenapa bagus? Karena beragama itu sebetulnya ngikut Rasul, ngikut Muhammad. Kalau skill-skill lain keduniaan itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dan makanya UIN sekarang berubah. Iya. Jadi soal-soal kesehatan, kedokteran. Iya. Tapi kedokteran yang ada di perguruan tinggi Islam itu beda. Mau saya beda karena dokter yang hatinya diurus oleh Allah dan Rasul. Tidak begini aja. Iya, tidak begitu. Tatkala berpolitik, politik yang bagus karena yang berpolitik itu hatinya itu ngikut Rasul Allah. Nah itu, ketika kita menjadi guru, bukan lalu guru yang dipakai untuk nyari pekerjaan, nyari uang itu, guru yang di dalam dadanya itu, ruhnya itu diurus oleh yang karena itu lalu kemudian tugas Nabi itu kan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Akhlak ini. Dan kalau sudah urusan Allah itu sebetulnya yang dilihat itu bukan tubuhnya, bukan bajunya, bukan kopiahnya, bukan sorbannya. Tapi yang dilihat itu adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati yang dilihat itu. Agama inilah sebetulnya. Prof Imam matur nuwun. Ini sudah cukup banyak ini. Saya baru dapat ini. Dulu kuliah di IAIN berapa tahun itu saya? Belum dapat. Jadi ini luar biasa ya pagi ini. Iya. Insya Allah rutin. Rutin ya. Itu agama itu sebenarnya itu Mas Habib. Agama itu sebetulnya lebih kepada ruhani. Sedangkan urusan-urusan dunia seperti monggo. Iya, kalau sudah urusan teknologi itu tidak ada agama maju Mas Habib. Iya. Contohnya misalnya Jepang, Korea, China, itu kan, Rusia, Eropa, Amerika, Mas Habib kan di Amerika lama. Iya, pernah 2 tahun di sana. Lalu kemudian di Rusia, coba itu tanpa agama sudah maju. Sudah maju. Di negara-negara maju yang saya sebutkan tidak ada agama. Itu kan. Tapi maju.
Lah itu dilatih antum a'lamu bi umur dunyakum. Saya pergi ke Rusia Mas Habib sebelum Covid itu. Dunia ini kan karena ada revolusi otomotif ini betul. semua kan macet. Ya. Macet di mana-mana di dunia ini. Tanpa ada agama, Rusia itu membuat alternatif jalan itu di bawah tanah. 100 meter Mas Habib. Bahkan kadang-kadang di bawah laut ya. Bawah laut. Kadang-kadang. Dan itu lantai 7. Wow. Luar biasa. Jadi tolnya itu lantai 7. Iya. Di bawah laut di tingkat 7. Ya Allah. Lah itu kan coba enggak ada agama aja bisa kan. Karena antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu harus dilatih, diserahkan kepada manusia. Matur nuwun sangat. Terus mangke rutin nggih. Insyaallah tiap Jumat pagi. Sementara 1 minggu sekali. Nggih, monggo Mas Habib. Nggih. Pencerahannya itu luar biasa. Ya, nggih. Walaupun kita dulu berteman, sekarang saya udah kalah, saya di bawah sekali dalam hal ini. Oh, enggak. Ya, insyaallah. Mas Habib itu. Dan saya banyak berguru. Enggak. Enggak, Mas Habib. Saya kira itu bincang pagi bersama Prof. Imam Suprayogo. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya, dunia wal akhirah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Sakit Mas.